balik lagi bersama saya Hasna Nurjilan. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai penilaian. Buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana ya, just keep on watching. Penilaian merupakan hal yang cukup penting dalam pembelajaran, yang mana bertujuan untuk melihat sejauh mana ketercapaian peserta didik dalam pembelajaran hari tersebut. Terdapat beberapa istilah yang berkaitan atau berhubungan dengan penilaian, antara lain ada pengukuran, tes, evaluasi, dan penilaian itu sendiri. Nah, dari beberapa istilah tadi, mereka memiliki pengertian atau hakikatnya masing-masing. Pengukuran merupakan proses mengukur sejauh mana seseorang atau peserta didik memiliki karakteristik, kualitas, ataupun ciri tertentu. Sementara evaluasi adalah penentuan kelayakan terhadap sesuatu yang mencakup penentuan nilai. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kualitas kinerja kita pada saat ini, yang mana hasil dari evaluasi ini kita jadikan acuan untuk memperbaiki rencana pelaksanaan pembelajaran untuk kedepannya. Kemudian ada tes. Tes merupakan serangkaian pertanyaan atau tugas yang dirancang untuk memperoleh nilai dari peserta didik. Sedangkan tes adalah proses pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan dengan sengaja di dalam kelas. Istilah penilaian ini jauh lebih luas daripada pengukuran saja, yang mana bertujuan untuk membuat keputusan tentang siswa, baik itu secara klasikal maupun individual. Seperti yang kita ketahui, di dalam kurikulum 2013 ini terdapat 3 ranah. Yang pertama itu ada ranah afektif, kemudian ada ranah kognitif, dan ada ranah psikomotor. Nah, untuk menilai ketiga ranah ini dilakukan penilaian dengan cara yang berbeda-beda. Jadi itu ada penilaian afektif, ada penilaian kognitif, dan ada penilaian psikomotor. Nah, ketiga hal ini yang akan kita bahas satu persatu. Hal yang dinilai dari penilaian sikap itu ialah KI 1 dan KI 2. Penilaian sikap dapat dinilai dari beberapa cara. Yang pertama observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Penilaian sikap ini bukan merupakan penilaian yang terpisah dan berdiri sendiri, melainkan pelaksanaannya terintegrasi dengan penilaian pengetahuan dan keterampilan sehingga bersifat otentik. Dengan kata lain, pengembangan dan penilaian KI 1 dan KI 2 itu dilaksanakan dengan kegiatan yang akan mencapai KI 3 dan KI 4. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menggunakan format observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Kegiatan observasi ini dapat dilakukan di luar kelas maupun di dalam kelas. Penilaian sikap yang kedua dilakukan dengan cara penilaian diri. Nah, penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk melakukan refleksi diri atau perenungan dan mengemukakan kekurangan serta kelebihan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan ialah berupa lembaran penilaian diri. Selanjutnya, penilaian antar teman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai sikap dan perilaku keseharian peserta didik lainnya selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antar teman. Yang terakhir ialah jurnal catatan guru, merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kelemahan dan kelebihan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Penilaian pengetahuan merupakan bagian dari penilaian autentik. Penilaian ini dapat ditempuh dengan beberapa cara. Yang pertama itu ada tes tulis, lalu ada tes lisan, dan penugasan. Tes tertulis terdiri dari memilih dan mengisi jawaban atau uraian. Memilih jawaban terdiri dari pilihan ganda, pilihan benar atau salah, iya atau tidak, kemudian ada menjodohkan, dan sebab akibat. Sementara untuk mengisi jawaban atau uraian itu terdiri dari isian atau melengkapi jawaban singkat atau pendek dan uraian atau esai. Baiklah, yang selanjutnya ada tes lisan. Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru secara lisan dan direspon atau dijawab secara lisan pula oleh peserta didik. Lalu yang selanjutnya ada penugasan. Penugasan merupakan penilaian yang dilakukan oleh pendidik yang dilakukan dengan cara pemberian pekerjaan rumah, baik itu secara individual maupun kelompok yang sesuai dengan karakteristik tugasnya. Nah, penilaian keterampilan ini dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu penilaian kinerja, lalu ada penilaian proyek, dan ada penilaian portofolio. Penilaian kinerja merupakan suatu penilaian yang meminta siswa untuk melakukan tugas yang di dalamnya itu membutuhkan aplikasi dari pengetahuan dan keterampilan. Contohnya ialah tugas memainkan drama atau bermain peran. Penilaian proyek ialah penilaian terhadap tugas yang dikerjakan oleh peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan penilaian portofolio ialah penilaian melalui karya peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai penilaian. Saya Hasna Nurjilan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.